Hari ini kita bahas smartphone flagship dari Xiaomi, yaitu Xiaomi 12. Udah sebulanan handphone ini udah rilis ya, dan kita bakalan cari tahu semenarik apa handphone ini. Ya, gue sih udah ngebayangin kayak gimana, tapi ya seperti biasa, kita bumper dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gua Ali. So, di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So, kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya ya. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, untuk daya tarik handphone ini selain dari flagship yang tentunya pakai SoC tertinggi dari Snapdragon, yaitu dari desainnya yang bisa dipegang nyaman hanya dengan satu genggaman tangan aja. Maksud gue ini handphonenya compact banget. Ya begini dong gitu ya, nggak melulu tuh handphone bagus harus desain yang besar juga gitu ukurannya. Ya detailnya handphone ini punya ukuran di 6,28 inci layarnya dengan dimensi yang benar-benar minimalis dan juga ramping. Bobotnya pun juga cuma di 180 gram aja, ringan. Di sisi belakang handphonenya ini paling yang gua suka. Selain udah durable karena kacanya itu pakai Gorilla Glass 5, di kamera bumpnya ini udah punya desain yang eye-catching banget sebagai handphone mahal. Terus desain sampingnya pun curve ya, jadi menambah kenyamanan untuk gripnya. Dan lanjut ke depannya pula, layar curve ini pun udah menggunakan Gorilla Glass Victus, kaca terkuat Gorilla Glass saat ini. Lalu di sisi atasnya juga ada sedikit desain flat ya, sama juga kayak di bagian bawahnya. Jadi pembeda sekaligus nambah nilai premium handphonenya. Kalau soal fitur-fitur, di sisi kanan ada tombol power dan juga volume rocker. Di sisi atas tuh ada ear blaster, mic dan juga speaker stereonya. Dan di sisi bawah terdapat speaker lagi, USB Type-C, mic dan juga SIM tray untuk dua non-nom SIM. Dan SIM tray-nya ini pun juga udah ada rubber seal-nya ya. Ke belakang lagi triple kamera setup dan juga satu flash jadi jargon untuk di bidang kameranya. Dengan utamanya 50 megapiksel wide angle kamera f1.88 sensor IMX766. Lalu ada 13 megapiksel ultra wide angle f2.4 dengan kelebaran view 123 derajat serta ada 5 megapiksel telemakro kamera. Sedangkan untuk sisi depannya udah menggunakan 32 megapiksel f2.5 selfie kamera. Dan kamera depan ini pun juga didesain dengan dot display-nya Xiaomi berjenis panel AMOLED yang memiliki resolusi Full HD Plus 2400 x 1080 piksel dengan tingkat warna yang sudah tinggi atau true color punya, brightness-nya up to 1100 nits peak-nya tentunya untuk sunlight display, support HDR10 Plus Dolby Vision, dan untuk keperluan kenyamanan panelnya pun udah memiliki 120 Hz Adaptive Sync. Jadi bisa berpindah antara 60 dan 120 Hz serta 480 Hz touch sampling rate untuk kebutuhan gamingnya. Security-nya kita juga udah bisa menggunakan face recognition pada kamera depannya dan fingerprint-nya pun juga sudah ada di display-nya yang tingkat scan-nya sudah cepat dan bisa dipakai juga untuk cek detak jantung kalian. So, buat handphone ini dari sisi luarnya aja udah memberikan nilai yang sangat mahal ya. Walaupun kalau dibandingkan sama Xiaomi 11, dari ukuran handphone yang sekarang itu lebih kecil, tapi gua rasa itu bukan jadi deal breaker. Karena walaupun 6,28 inci aja, tapi tetap bisa dipakai buat harian kok. Gak kecicilan, apalagi kalau kalian ngebayangin tuh bakalan sekecil kayak iPhone yang mini punya. Anyway, untuk warna Xiaomi 12 ini ada 3 pilihan warna ya, yang grey, purple, dan juga warna blue. Yang warna pilihannya itu ya menurut gue cukup adem dilihatnya, nggak kontras norak juga. Tapi sebelum gue lanjut, kita bakalan bahas dulu dari paketannya. Di paketannya pun ada jelly case, SIM tray ejector, kabel USB, charger 67 watt, manualnya pun, dan kartu ucapan terima kasih. Komplit, masih ada chargernya. Oke, lanjut kita bahas ke handphonenya, ke dalamannya. Dari desain udah mantap ya, ini 9 dari 10 buat gua. Sekarang kita beralih ke dalamannya. Jadi Xiaomi 12 ini sudah menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 1 ya, 8 Gen 1, chipset flagship ya yang harusnya tertinggi. Cuma sayang udah ada yang terbarunya lagi. Mungkin nanti diimplementasiin kali di Xiaomi yang baru. So, chipset ini punya arsitektur 4 nanometer 8 core dengan GPU-nya si Adreno punya. Lalu RAM-nya 8 GB LPDDR5 dan storage-nya 256 GB UFS 3.1. Bisa juga diekspansi RAM-nya hingga 3 GB. Lalu OS yang didapatkan out of the box-nya udah MIUI 13 dengan basis Android 12. Pengalaman menggunakan smartphone ini ya udah asik ya, multitasking enak dan variable refresh rate-nya pun juga kelihatan jelas. Jadi ketika scrolling di homepage bisa stay di 120 Hz, namun kalau udah bermain ke video atau bermain game akan turun ke 60 Hz yang menyesuaikan lah penggunaannya. Ya walaupun belum LTPO ataupun sampai low refresh rate ya buat keperluan idle-nya, ya menurut gue ini udah cukup ya.
Terus buat MIUI ini sayang ya, di lini flagship sekarang masih cukup banyak iklannya, terutama setelah install aplikasi, terus lock screen-nya ada si Glance punya, dan aplikasi bawaan Xiaomi-nya tentunya. Semoga sih bisa diredus ya nantinya, soalnya kalau flagship masih ada iklannya itu rasanya kayak kurang banget gitu. Malah kayak memperkuat kalau handphone iklan gitu ya. Kalau performanya sendiri ya, si Snapdragon tadi, si Antutunya ini bisa dapat di angka 900.000, 8.000-an, 908 ribuan ya. Slingshotnya itu max out ya, live-nya di 8.579, dan Geekbench-nya singlenya itu dapat di 1.215 dan multinya di 3.597. Kalau untuk performa modenya gitu ya, menurut gue sih pas dites sama kita itu nggak terlalu berpengaruh sama hasil testingnya. Kalau di gaming mode seperti biasa ya, ada overlay settingannya dan kalian bisa setting performa handphonenya buat main game. Cuma untuk hasil testingnya di sini, yang pertama di Mobile Legends default itu dapat di rata kanan, refresh rate-nya ultra, grafiknya ultra juga ya. FPS yang didapat itu 60 FPS ya, udah aman banget, nggak bakal turun. Kalau game PUBG dapat defaultnya itu di SDR, refresh rate-nya high, itu dapat FPS di 40-an. Kalau di setting lagi ke frame rate ultra terus main di smooth itu rata di 60 fps, dan dicoba main di frame rate yang ultra, grafiknya ultra, dan anti aliasing dinyalain dikali 2 itu berjalan di 40 fps rata-ratanya. Kalau game Pokemon Unite rata-rata dapatnya kanan, terus sempat drop di 52 kalau war, tapi itu keseluruhannya masih di 60 fps, masih aman banget. Kalau game Genshin ya, defaultnya itu dapat di settingan medium, itu dapat di 30 fps. FPS itu stabil banget ya, naik turun nggak naik turun banget gitu ya. Coba kalau di grafik smooth itu bisa naik lagi FPS-nya ke 60, itu dapat di 42 sampai 45 fps-an. Masih playable. Rekomen lah untuk settingan yang ini. Jadi buat gaming jelas banget ini udah aman lah ya, Genshin udah bisa. Nah, satu fitur yang biasa ada di handphone mahal yaitu teknologi pendinginnya atau coolernya. Karena jelas setiap smartphone flagship menggunakan chipset flagship, jadi perlu pendinginan untuk mendinginkan si handphonenya. Dan di Xiaomi 12 ini terdapat liquid cool teknologi, yaitu dengan beberapa lapisan vapor chamber, graphite film, dan juga boron nitrate film. Ya memang selama kita tes di sini nggak kerasa panas banget ya. Cuma kalau intensif ya sebenarnya udah mulai agak hangat sih memang. Tapi masih wajar kok, masih bisa ditolerir juga. Wajar apalagi game grafik high di game durasi lama ya. Terus soal baterai, handphone ini juga diberikan kapasitas yang besar di dimensi yang compact, yaitu di 4500 mAh, serta fitur charging di 67 watt yang bisa ngecas dari kosong ke fullnya lagi itu sekitar 50 menitan. Lalu ada juga fitur wireless charging 50 watt dengan sebutan wireless turbo charging, serta reverse charging 10 watt untuk ke device wireless lainnya. Dan untuk fitur teknologi baterainya pun ada adaptive charger yang secara pintar akan menyesuaikan chargingnya serta penyesuaian yang sering charging malam-malam. Untuk konektivitas tentunya smartphone ini udah ready 5G ya, dengan sinyal band yang cukup banyak jadi future proof juga. Lalu wifi-nya sudah ready di Wi-Fi 6E dan tentunya sudah ready NFC juga cuy. Kalau soal speaker stereonya yang sudah collab dengan Harman Kardon sekaligus ada Dolby Atmos-nya, ya ini sih udah keren banget ya. Ditambah speaker keduanya ini pun udah bukan di earpiece lagi di bagian atas ini, jadi bagus banget lah buat Xiaomi ini. Oke, terakhir kita bahas soal hasil gambarnya. Pertama ya, gua nggak terlalu gimana-gimana untuk resolusi yang turun dari 108 megapiksel ke 50 megapiksel untuk utamanya. Karena buat gue yang penting gimana dulu untuk gambar biasanya sebelum step up ke resolusi yang lebih tinggi. Jadi untuk Xiaomi ini sebetulnya sudah punya hasil gambar yang baik ya. Cuma sayangnya untuk kamera utamanya dengan ultrawide-nya ini punya hasil yang berbeda untuk color science-nya. Kayak ultrawide ini lebih natural warnanya, sedangkan yang standar ini agak sedikit lebih saturated warnanya. Tapi kalau soal detail, keduanya sih sama-sama udah asik ya. Lalu untuk hasil gambar yang lain seperti portrait ini masih gue suka lah. Buat yang demen yang sama gambar auto jadi, nggak perlu edit-edit, ini masih enak. Tinggal disesuaikan aja sama penggunaan kalian. Lalu untuk lensa telemakronya sendiri, walaupun cuma terlihat gimmick biar lihat triple kamera setup, hasilnya better lah, masih oke.
Cuma ya gue saranin mending pakai telefoto aja sih, biar lebih kepake gitu ya. Terus fitur-fitur yang hadir di Xiaomi 12 itu yang namanya Pro Focus, yang ala-ala bisa tracking objek bergerak itu lebih baik lagi. Fitur ini bisa dipakai ya buat foto dan video, yang gue rasa ini menarik banget buat ngebantu kalian ngambil gambar yang fokusnya itu suka jalan-jalan. So cukup kepake sih menurut gue. Selanjutnya di mode malam, pengambilan gambar malam juga terdapat beberapa cara. Yang pertama mode otomatis, jadi ketika di area low light, otomatis shutter speednya ini jadi 1 detik buat nyesuaiin area gelapnya. Atau mungkin kalau low light itu cukup ekstrim ya, minim cahaya maksudnya, ya kalian bisa pakai mode malam secara langsung. Kalau perekaman video kamera, handphone ini punya spesifikasi bisa di 8K di 24 fps, 4K-nya 60 fps, dan Full HD-nya di 60 fps. Kalau slow motion-nya bisa di Full HD hingga 240 fps atau 960p kalau secara digitalnya. Hasilnya sih dengan kamera yang sudah menggunakan OIS untuk main kameranya bisa menghasilkan video 4K yang cukup stabil ya. Warna yang dihasilkan juga cukup jelas detailnya, warnanya dapat juga ya cukup menarik lah. Perekaman ultranet videonya pun juga hadir sebagai fitur rekaman di area malam ya. Dan dengan sensor yang lebih besar juga dari IMX766 ini bisa mendapatkan gambar malam yang menurut gue udah cukup oke. Walaupun bukan sempurna punya, tapi bisa melebihi ekspektasi sandaran handphone saat ini. Dan kalau kamera depan 32 megapiksel ini juga punya hasil yang oke juga buat selfie-selfie. Dibuat video vlog juga enak, namun resolusinya masih di 1080p aja. Untungnya pun juga udah di ready 60 fps ya. So buat handphone yang satu ini, si Xiaomi 12, mungkin gue bisa nobatkan sebagai smartphone flagship ya, dengan desain terkompact yang sangat baik untuk saat ini. Gue demen banget buat experience penggunaannya yang gak ribet, satu tangan pakai handphone ini pun juga gak susah. Ya cukup dimanja lah untuk pas lu pegang si handphonenya. Terus layarnya pun udah AMOLED juga ya, punya color science yang bagus, vivid ya, kerasa banget warnanya, kerasa premium juga buat dipakai nonton. Ya ada HDR-nya pula, jadi ya bisa nge-experience lah warna ya video-video ya resolusi tinggi dan juga HDR gitu ya. Lalu spesifikasi tinggi pun juga udah menjamin punya performa tinggi juga. Ditambah desain speaker yang simetris, jadi untuk bermain game atau sekedar nonton gitu ya, ini nggak bakalan ketutup sama tangan kalian gitu, masih aman banget. Ya paling minusnya masih ada beberapa iklan aja sih, sayang kan ya, sebenarnya ini flagship gitu ya. Sisanya sih udah oke lah, performa gaming aman dan juga pengambilan gambar foto video itu udah sangat baik, apalagi buat point and shotnya. Sisanya tinggal harganya. Jadi buat Xiaomi 12 ini ya, saat peluncurannya itu dibanderol harga 9.999.000, yang menurut gua buat handphone untuk di harganya ini cukup bisa dijadikan pilihan terbaik dari nilai plus yang gue mention tadi. Apalagi kalau kalian demen handphone compact tapi ngincer performa gede, ya ini jadi pilihan kalian. Apalagi ini jadi jawaban juga nih, karena beberapa tahun lalu juga sempat ada handphone compact yang masuk ke Indo, cuma brandnya sekarang udah kurang jelas ya buat smartphone. Jadi ya inilah jawaban tertepatnya gitu. Terus kalau buat upgrade dari Xiaomi sebelumnya sih ya gue kurang paham, karena gue sendiri belum coba handphone yang sebelumnya. Tapi dari info yang gue dapat sih nggak worth it, karena penambahan performanya itu nggak terlalu gimana-gimana. Tapi gue setuju kalau handphone in flagship pertama kalian itu di upgrade ke ini ya, setelah yang sebelumnya pakai mid class gitu ya. Ini worth it banget, ini menarik banget juga. Jadi gimana nih menurut kalian, kurangnya si handphone ini tuh kira-kira ada di mana lagi nih? Coba komen aja di bawah ya. Oke, mungkin saja dulu pembahasan gue dari Xiaomi 12. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh upgrade buat handphone nantinya ya. Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya tentang video ini di kolom komentar, sama like videonya kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord juga, yang semuanya itu ada di deskripsi untuk linknya. Dan terakhir ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.